warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada semestinya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita pada hari ini yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tujuan dari kita mempelajari materi ini yang pertama yaitu agar kita mengetahui arti dari ghibah dan arti dari tabayun. Yang kedua, agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke materi pengertian ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Ya, jadi dalam ghibah ini terdapat pembicaraan, misalnya si A membenci si B, kemudian si A ini menceritakan kejelekan atau aib si B kepada si C. Nah, jadi si A dan si C ini saling menggibah tentang kejelekan si B. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat menjelaskan perbuatan ghibah merupakan sesuatu perbuatan yang keji. Orang yang melakukan ghibah disamakan dengan orang yang memakan bangkai daging teman sesama muslimnya. Nah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menjijikan. Tentu kita semua tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, jadi setelah kalian mengetahui pengertian dari ghibah dan kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, semoga kita tidak melakukan perbuatan tercela yaitu ghibah ini. Selanjutnya, sebab terjadinya ghibah. Yang pertama, membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain dengan maksud ingin mengangkat derajat dirinya sendiri. Nah, jadi dia tidak ingin ada orang lain yang lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dari dia. Yang kedua, balas dendam terhadap perbuatan seseorang atas perilaku terhadap dirinya. Nah, jadi dia dendam. Misalnya, si A pernah ditertawakan oleh si B, kemudian dia dendam terhadap perbuatan tersebut dan kemudian membalasnya dengan menjelekkan kekurangan si B. Nah, itu contohnya. Lanjut, yang ketiga yaitu berbicara tanpa disadari telah merendahkan orang lain. Nah, jadi misalnya saat kumpul-kumpul tanpa disadari keluar dari ucapan kita ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, cara menghindari ghibah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berkumpul dengan orang yang soleh. Orang yang soleh tentu tidak akan keluar dari mulutnya perkataan yang tidak baik. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kedua, mengintrospeksi diri. Kita lihat diri kita terlebih dahulu, apakah kita sudah baik atau tidak, sehingga kita pantas untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, menjaga lisan. Nah, usahakan apa yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik. Dan yang terakhir yaitu berpikir positif. Usahakan kita berpikir positif atas apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Jangan berpikir langsung negatif gitu. Pengertian tabayun. Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar tentang sebuah berita yang kita terima. Ada beberapa cara untuk kita mencari tahu kejelasan berita tersebut. Dengan cara yang pertama, kita lihat terlebih dahulu sumber berita yang kita terima, apakah benar, akurat atau tidak. Yang kedua, kita lihat kejelasan dari isi berita tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita jangan terburu-buru menyampaikannya kepada orang lain. Kita lihat dulu apakah berita benar atau tidak. Jika berita itu tidak benar, itu akan menjadi sebab terjadinya ghibah. Nah, jadi itu adalah pengertian dari tabayun. Selanjutnya, hikmah tabayun.
Yang pertama, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Dan yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini adalah hikmah dari kita bertabayun. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu gibah berarti menggunjing, menjelekkan kekurangan dan keburukan orang lain. Sedangkan tabayun artinya kita mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dan kejelasan dari berita yang kita terima. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.